Benarkah terus teringat seseorang pertanda dia pasangan jiwa kita? Topik ini menarik untuk dibahas karena belum banyak yang tahu kalau sebenarnya alasan terus teringat seseorang atau kepikiran seseorang menyimpan makna tersembunyi. Bahkan sebagian kepercayaan menganggapnya sebagai pesan dari semesta. Menurut beberapa teori dan sudut pandang, jika kamu terus teringat seseorang, bahkan di saat kamu sedang sibuk, artinya itu bukan kebetulan, melainkan sebuah pertanda bahwa orang tersebut adalah pasangan jiwamu. Mungkin kamu akan bertanya, apa yang dimaksud dengan pasangan jiwa? Atau apakah pasangan jiwa akan menjadi pasangan nyata di kehidupan ini? Untuk mengetahui jawabannya, simak video ini sampai selesai. Karena videonya bukan hanya bisa menjawab pertanyaan tersebut, tapi juga merubah pandanganmu terkait fenomena terus teringat seseorang. Oke, supaya lebih mudah dipahami, mari kita bahas berdasarkan teori dan sudut pandang. 1. Penjelasan menurut spiritual. Banyak ajaran spiritual seperti konsep twin flame dan soulmate menjelaskan bahwa setiap jiwa memiliki pasangan yang diciptakan dari energi yang sama. Ketika dua jiwa ini pernah terhubung, baik dalam kehidupan ini maupun dalam kehidupan sebelumnya, mereka akan terus saling mencari dan merindukan satu sama lain secara intuitif. Rasa teringat itu bukan hanya berasal dari kenangan fisik atau emosi biasa, melainkan dari getaran jiwa yang masih terikat. Bahkan dalam meditasi atau keadaan hening, jiwa seseorang yang menjadi pasanganmu secara spiritual bisa memanggil atau hadir dalam kesadaranmu. Inilah sebabnya meskipun kamu berusaha melupakan, bayangannya tetap hadir karena koneksi itu tidak bekerja lewat logika, melainkan energi yang dalam. Bagi banyak orang yang memiliki sensitivitas spiritual, kehadiran seseorang dalam pikiran secara terus-menerus dianggap sebagai pertanda bahwa ada perjalanan jiwa, karma, atau misi bersama yang belum selesai antara kamu dan dia. 2. Menurut perspektif agama. Dalam pandangan agama, perasaan yang terus-menerus mengarah pada seseorang seringkali dianggap sebagai bagian dari takdir atau petunjuk dari Tuhan. Dalam Islam misalnya, dikenal konsep bahwa jodoh telah ditulis sebelum manusia diciptakan. Maka ketika hati dan pikiran seseorang terus tertuju pada orang yang sama, bisa jadi itu adalah bentuk bisikan ilham dari Tuhan, sebagai petunjuk untuk merenung dan mencari makna lebih dalam. Namun, agama juga mengajarkan agar kita tetap berhati-hati membedakan antara petunjuk ilahi dengan nafsu atau ilusi pikiran semata. Oleh karena itu, perasaan yang terus terulang ini seringkali perlu diiringi dengan doa, agar tidak keliru menafsirkan. Dalam banyak ajaran agama, cinta yang benar selalu disertai oleh petunjuk kebaikan, restu dari Tuhan, serta membawa kalian pada jalan yang lebih dekat dengan nilai-nilai ketulusan dan pengabdian. 3. Menurut kepercayaan masyarakat. Dalam kepercayaan masyarakat, terutama di berbagai budaya lokal, perasaan terus teringat pada seseorang sering dianggap sebagai isyarat batin atau firasat. Masyarakat Jawa misalnya, mempercayai bahwa jika kamu terus memikirkan seseorang tanpa sebab jelas, maka besar kemungkinan orang itu juga sedang memikirkanmu. Ada istilah bahwa batin manusia bisa saling terhubung, terutama jika pernah memiliki hubungan emosional yang kuat, atau jika ada keterikatan jiwa yang belum selesai. Selain itu, mimpi berulang tentang seseorang juga sering dianggap sebagai pertanda bahwa ada hubungan tak kasat mata yang sedang bekerja, entah itu pertanda jodoh, utusan semesta, atau ikatan masa lalu. Di beberapa budaya lainnya, diyakini bahwa saat dua orang saling mengingat dalam waktu yang bersamaan, itu adalah sinyal bahwa mereka memiliki tali batin atau telah berjodoh secara spiritual. Kepercayaan ini biasanya diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari kebijaksanaan tradisional, meskipun tak selalu bisa dijelaskan secara logis. Namun bagi sebagian orang, kepercayaan semacam ini justru memberikan harapan dan kekuatan hati saat merindukan seseorang yang tak kunjung tergantikan. 4. Penjelasan menurut psikologi. Dalam sudut pandang psikologi dan teori energi seperti law of attraction, perasaan yang terus-menerus memikirkan seseorang bisa dijelaskan melalui mekanisme pikiran bawah sadar dan kekuatan vibrasi. Otak manusia cenderung merekam pengalaman emosional yang kuat,
baik positif maupun negatif. Ketika seseorang pernah membuat kita merasakan sesuatu yang mendalam, pikiran bawah sadar akan terus memutar ulang kenangan atau perasaan itu, meski tanpa disadari. Hal ini dikenal sebagai emotional loop, dan inilah yang membuatmu terus mengingatnya, bahkan di saat kamu ingin berhenti. Dari sisi law of attraction, ketika kamu memfokuskan pikiran dan perasaanmu pada seseorang, kamu sebenarnya sedang mengirimkan gelombang energi ke semesta. Energi ini dipercaya akan menarik hal yang serupa, atau dalam hal ini, orang itu sendiri. Maka tak heran jika banyak orang melaporkan bahwa ketika mereka sangat merindukan seseorang, tiba-tiba orang itu muncul atau menghubungi mereka. Ini bukan sekedar kebetulan, melainkan cerminan dari prinsip energi yang saling menarik. Dalam dunia psikologi modern, fenomena ini juga bisa dijelaskan sebagai bentuk obsessive thinking. Namun yang pasti, saat kamu terus memikirkan seseorang, itu berarti ada sesuatu yang belum selesai secara emosional, entah itu cinta, luka, harapan, atau bahkan rasa penasaran. 5. Menurut teori ketidaksadaran Carl Jung. Carl Jung seorang psikolog terkenal, memperkenalkan konsep anima dan animus. Ia percaya bahwa di dalam diri setiap manusia terdapat bagian tak sadar yang terhubung dengan simbol-simbol arketipal, termasuk sosok ideal dari pasangan jiwa. Jika kamu terus-menerus teringat seseorang, bisa jadi orang tersebut memanifestasikan sisi anima, yaitu jiwa wanita dalam pria, atau animus, yaitu jiwa pria dalam wanita dalam dirimu. Artinya, ia mencerminkan bagian dari dirimu yang terdalam, yang belum kamu sadari sepenuhnya, tapi sedang kamu cari secara emosional dan spiritual. Keterikatan ini bisa sangat kuat dan tak masuk akal secara logika, karena berasal dari alam bawah sadar. 6. Teori Mirror Soul. Dalam konsep Mirror Soul, diyakini bahwa orang yang sering kamu pikirkan bisa jadi adalah refleksi dari dirimu sendiri, yaitu jiwa yang menghadirkan kamu dalam wujud lain. Ketika kamu merasa terikat secara emosional dan tidak bisa melupakannya, itu mungkin karena dia sedang menunjukkan apa yang perlu kamu sembuhkan dalam dirimu. Perasaan ini bukan hanya tentang cinta, tapi tentang pertumbuhan jiwa. Maka keterikatan yang kuat seringkali bukan hanya karena cinta yang dalam, tetapi karena adanya pelajaran jiwa yang sangat penting yang sedang berlangsung. 7. Menurut teori resonansi emosional. Menurut teori ini, kita paling mudah terhubung dengan orang-orang yang memiliki frekuensi emosi yang mirip atau pernah sama dengan kita. Ketika kamu terus teringat seseorang, bisa jadi itu karena kamu dan dia pernah mengalami momen emosional yang sangat intens, entah itu bahagia, sedih, atau bahkan penuh harapan. Energi dari momen tersebut masih bergetar di dalam dirimu dan menciptakan resonansi yang terus menarik ingatan tentang orang itu, bahkan tanpa kamu sadari. Mungkin hanya itu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.